Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya kelas 7, dengan materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Bersama saya, Riwa Rahmalu, dari SMP Negeri 6, Kota Tangerang. Sebelum sampai materi, kita lihat dulu kompetensi inti. 3. Memahami pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tapak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sementara kompetensi dasarnya, 3.3, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang, sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian pasar. 2. Menyebutkan fungsi pasar. 3. Menjelaskan peranan pasar. 4. Menyebutkan syarat terjadinya pasar. 5. Menyebutkan macam-macam pasar. Kita masuk pada materi yaitu pasar. Pasar adalah kegiatan bertemunya permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa hingga terjadinya kesepakatan harga. Dikatakan di sini bahwa tempat bertemunya antara pembeli dan penjual setelah proses tawar-menawar terbentuklah harga kesepakatan. Itu yang dikatakan sebagai pasar. Selanjutnya adalah fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi, yaitu memperlancar penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, distribusi ini adalah tugas distributor untuk menyalurkan dari produsen ke konsumen. 2. Fungsi promosi, yaitu sarana bagi produsen untuk memperkenalkan hasil produksinya kepada konsumen. Ya, jadi untuk memperkenalkan barang, supaya barang tersebut bisa diterima di masyarakat, maka fungsi promosi ini akan dijalankan. 3. Fungsi pembentuk harga, yaitu mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli melalui proses tawar-menawar. Selanjutnya adalah peranan pasar. Bagi produsen, 1. Tempat memperkenalkan hasil produksinya. 2. Tempat memasarkan hasil produksi. 3. Tempat memperoleh hasil produksi. 4. Sumber informasi dalam mengembangkan hasil produksi. Peranan pasar bagi konsumen. 1. Tempat untuk mengenalkan berbagai macam hasil produksi. 2. Tempat memperoleh alat pemenuhan kebutuhan. Peranan pasar bagi pembangunan. 1. Tempat memperoleh bahan-bahan kebutuhan pembangunan. 2. Memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara peran pasar bagi sumber daya manusia. 1. Membantu menciptakan lapangan kerja. 2. Membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat terjadinya pasar. Yang pertama, adanya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kedua, adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Ketiga, adanya pembeli dan penjual. Dan yang keempat, adanya tempat
untuk memperdagangkan barang dan jasa. Macam-macam pasar. Pasar menurut wujudnya. A. Pasar konkret atau nyata, artinya adalah barang yang akan diperjualbelikan ada. B. Pasar abstrak atau tidak nyata, artinya bahwa barang yang diperdagangkan hanya contohnya saja. Kalau sekarang contohnya adalah kita membeli barang itu secara online. Pasar menurut barang yang diperdagangkan. A. Pasar homogen, artinya hanya satu jenis barang yang diperdagangkan. B. Pasar heterogen, artinya adalah ada beberapa jenis barang yang diperdagangkan. C. Pasar barang produksi. D. Pasar barang konsumsi. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. A. Pasar setempat atau lokal, artinya bahwa pasar yang ada di satu daerah tertentu. B. Pasar daerah, ini ada di berbagai daerah dan setiap daerah mempunyai pasar sendiri. C. Pasar nasional, artinya ini adalah pasar untuk pangsa beberapa wilayah yang ada di satu negara. D. Pasar internasional, ini jangkauannya sampai ke luar negeri. Pasar menurut waktunya. Pasar harian, artinya adalah pasar yang dibuka setiap hari. Pasar mingguan, ini pasar yang dibuka hanya 1 minggu sekali. Contohnya ada pasar Senin, ada pasar Minggu, ada pasar Jumat, dan lain sebagainya. C. Pasar bulanan. Ini diadakan setiap 1 bulan sekali dan di momen-momen tertentu. D. Pasar tahunan. Pasar ini akan dibuka 1 tahun sekali. Contohnya aja di negara kita ada PRJ, Pekan Raya Jakarta. Pasar menurut bentuk organisasinya. A. Pasar persaingan sempurna. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar menurut bentuk organisasinya. A. Pasar monopoli. B. Pasar monopsoni. C. Pasar oligopoli. D. Pasar persaingan monopolis. Baiklah anak-anak, materi saya cukupkan sampai di sini. Kita kembali minggu depan dengan materi yang berikutnya. Jangan lupa, tugas kalian kerjakan di link yang saya akan berikan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.